berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Terus Orang beriman itu pasti bermanfaat dengan nasihat, karena asal mereka orang baik. Ketika disentuh kepada asal mereka pasti cocok. Mereka asalnya orang-orang yang baik. Sehingga ketika mereka nasihati, mendengar nasihat, mendengar peringatan, pasti mereka kembali kepada kebaikan. Sehingga kalau kita sering berwasiat dalam kebaikan, maka kita akan terus di atas kebaikan. Dan orang-orang yang jauh dari nasihat, inilah orang yang dikhawatirkan akan bahaya dan penyimpangan mereka. Karena itu, Masya Allah, kalau kita seperti keluarga ini ya, ada istiqomah, bisa berkumpul tiap bulan, mendapatkan nasihat-nasihat, itu hal yang sangat luar biasa, yang sudah selayaknya dijaga pertemuan ini, karena pasti akan mendatangkan kebaikan. Karena nasihat itu adalah sangat bermanfaat. Orang yang beriman ketika mendengar nasihat itu senada dengan, cocok dengan jalannya. Ketika mereka tergelincir, terlena, terlupakan, tapi ketika diingatkan dengan kebaikan, dia akan kembali lagi. Karena itu Rasulullah mengumpamakan orang beriman itu seperti pohon yang lentur. Pohon yang lentur, kata Nabi, ketika ada badai, goyang juga dia. Ada ujian. Badai itu ibarat ujian hidup. Manusia ketika diuji, orang beriman juga kadang mengalami gundah gulana, kekhawatiran. Ya, biasa orang beriman ketika ada ujian. Namun mereka nggak pernah bisa patah karena lentur, kata Nabi. Ketika badai itu reda, dia akan tegak kembali. Nah, itulah orang beriman. Tidak lepas dari ujian kehidupan, baik ujian keluarga, harta, bahkan kehormatan. Dan itu bukan sekali dua kali. Nabi kabarkan, la tazuru bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi ahlihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma alaihi min khati'ah. La tazul, terus menerus bala, musibah menimpa orang-orang beriman, laki dan perempuan. Ujian yang Allah timpakan kepada mereka tiga, kata Allah, kata Nabi. Fi ahlihi, ini ujian yang pertama, Bapak Ibu. Pada keluarganya, ini kita harus siap menghadapi ujian keluarga, itu pasti ada. Suami diuji istrinya, istri diuji suaminya, suami istri diuji anak-anaknya, anak diuji orang tuanya, kan? Suami sudah baik, kadang istrinya belum baik. Istri sudah baik, suami belum baik. Istri suami sudah baik, anak-anaknya belum baik. Nah, itulah kehidupan. Dan itu pasti akan datang ujian-ujian keluarga. Karena Allah juga menguji para nabi dan para rasul. Nabi Nuh alaihissalam, kurang apa beliau? Rasul pertama kali, ulul azmi minal rasul. Tapi diuji oleh Allah, anak dan istrinya tidak beriman. Coba bayangkan. Sampai disebut dalam Al-Quran, fadaraballahu masalan. Ya. Allah membuat perumpamaan kepada orang-orang kafir tentang dua perempuan yang dibawa asuhan dua hamba kami yang saleh, yaitu Nuh dan Lut. Fakhanatahuma, namun kedua istri itu mengkhianati kedua suami tersebut. Nah, istrinya Nabi kurang apa pendidikan agamanya, tapi ternyata istri itu pengkhianat kepada suami mereka. Ya. Nah, inilah ujian. Ya. Jadi kalau bapak ibu diuji anak-anaknya, ya sabar. Ya. Kalau tidak ada ujian, nanti gimana? Terlalu enak nanti hidup itu. Ya. Orang tua anaknya manut-manut, ya. Semua manut-manut, sholat gak usah disuruh, bangun sendiri, sholat sendiri. Wah, itu nanti ujian orang tuanya gak ada. Makanya Allah katakan, wa'mur ahlaka bisalat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah. Ini perintah Allah. Disebutkan dan sabarlah, artinya berat. Menyuruh anak-anaknya salat itu butuh kesabaran, kan? Makanya kalau kata Allah, wastabir 'alaiha, dan sabar, ya. Allah paham bahwa untuk menyuruh anak salat itu hal yang butuh kesabaran. Mungkin 1-2 kali
Bisa. Tapi kalau terus menerus, ya harus menerus hanya sholat misalkan, butuh kesabaran. Nah, karena itu adanya nasihat inilah, saling berpasrah itulah yang akan menjadikan urusan kita akan lebih dimudahkan oleh Allah dengan nasihat itu. Karena kita bersyukur Bapak Ibu bisa terus berkumpul di atas kebaikan ini. Materi pada pagi ini adalah orang-orang yang bangkrut di hari akhir, ya. Orang-orang yang akan menyesal bangkrut. Bangkrut itu sebagaimana Ibu Bapak ketahui kan, orang yang berdagang tapi sudah habis dagangannya, tidak membawa hasil apapun, bahkan masih menanggung hutang. Itulah orang yang bangkrut, ya. Orang yang merugi, upaya dan usahanya tidak membuahkan hasil apapun, itu makna bangkrut. Kalau bangkrut di dunia masih bisa kita perbaiki. Mungkin teknik kita dalam berdagang salah, ya, coba diperbaiki lagi, dan lain-lain, masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau bangkrutnya di akhirat, ini yang hal yang tidak akan mampu dan bisa lagi diperbaiki. Karena itu kita akan mencoba menyebut tentang siapa mereka, supaya kita tidak terjatuh ke dalam orang-orang yang bangkrut di hari akhir nanti. Pertama adalah ahlu syirik, pasti bangkrut, mungkin tidak. Karena ahlu syirik, orang yang berbuat kesyirikan itu amalnya tidak akan diterima oleh Allah dan tidak ada harga dan nilainya. Walaupun amalan itu amalan besar sekali. Karena tidak ada yang mampu menandingi besarnya dosa syirik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Sehingga tidak bisa ditandinglah amal apapun, saking besarnya dosa syirik itu. Ya. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Seorang berbuat zina, dosa besar, tapi tidak bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang lain. Misalkan orang ini punya kebaikan, tidak hapus dengan dia berbuat zina. Tapi kalau sudah kesyirikan, sebesar apapun amal dia nggak akan mampu membendungnya, pasti akan hancur dan habis. Karena besarnya dosa syirik. Makanya dikatakan bangkrut, karena upaya dan usahanya tidak membawa hasil sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wanti kepada nabinya, dan itu juga peringatan kepada umatnya, agar jangan terjatuh dalam dosa yang satu ini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatana 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh aku telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelummu. Isi wahyunya, la in asyrakta, sungguh jika kau berbuat kesyirikan, dan nabi kita enggak mungkin syirik. Nabi kita tidak mungkin berbuat kesyirikan. Tapi ini diumpamakan andai kata Muhammad, orang yang paling Allah cintai, berbuat kesyirikan, la yahbatonna amalu. Apakah dua huruf taukid di situ? Lam taukid zahlaqa dan nun taukid tsakila. Dalam ilmu bahasa Arab namanya sungguh benar-benar kami akan hapuskan amalanmu, gitu Mas. Allah kasih dua huruf penekan, sungguh benar-benar kami akan hapuskan amalanmu dan kau di akhirat pasti menjadi orang yang paling merugi dan bangkrut. Ini kesyirikan dari Bapak Ibu. Lantas amal-amalnya kemana? Amal-amalnya tidak akan mampu membendung. Tapi sebagai bentuk keadilan, Allah tunjukkan dulu supaya gak kecewa. Wa qadimna ila ma aminu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal-amal yang mereka amalkan, ditontonkan dulu pemiliknya. Ini dulu kau pernah haji kan? Ini dulu kau umrah, ini dulu kau bangun masjid, kau santunin anak yatim. Besar-besar semua itu amalan. Tapi setelah itu kata Allah, faj'alnahu haba'an mansura, lantas kami jadikan amal itu seperti debu yang berhamburan. Berhamburan maknanya gak ada nilainya, gak ada beratnya. Padahal amal besar semua itu. Andai kata dia tidak berbuat kesyirikan, jangan ditanya pahalanya. Tapi sayang ini orang berbuat kesyirikan, sehingga amal segede apapun gak akan mampu membendungnya. Nah, inilah orang-orang yang paling bangkrut di akhirat, orang-orang yang menyekutukan Allah. Musyrik itu membersamakan sesembahan dengan Allah. Mereka juga sholat mungkin, puasa juga di bulan Ramadan, namun masih ada keyakinan-keyakinan syirik yang dia yakininya.
sholat, puasa, tapi masih suka menyimpan jimat-jimat, sesuatu yang diyakini bisa nolak bala, misalkan sesuatu yang diyakini bisa menangkal penyakit, seperti itu kesyirikan. Ya, innar ruqa, ya, wat tamaim, wat tiwala, syirkun, kata Nabi. Sesungguhnya ruqa, mantra-mantra, bacaan-bacaan, raja-raja, ya, raja-raja, tamaim, sesuatu yang digantungkan di mobil, di kendaraan, di rumah, di toko untuk menolak bala, lancar rezeki misalkan. Dan tiwala, ilmu untuk membuat manusia saling bermusuhan, saling benci. Sihir maknanya syirkun, itu kesyirikan semua. Itu adalah amalan kesyirikan. Maka seorang muslim jangan sampai masih ada i'tiqadat, keyakinan yang seperti itu yang masih dia yakini, maka itu ibadahnya sama sekali enggak berguna dan tidak bermanfaat. Ya. Kita harus meyakini Bapak Ibu bahwa datangnya manfaat dan mudarat itu datang dari Allah, tidak dari yang lainnya. Ini kita yakini. Ya, ini yang diajarkan Nabi kepada anak kecil Abdullah ibnu Abbas, waktu itu masih muda, masih balid, masih usia gulam, sekitar 14 tahun. Tapi sudah diajari Nabi pendidikan tauhid. Ya gulam, ini u'allimuka kalimah. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu satu kalimat. Ihfadillah yahfadha. Jagalah Allah wahai anak, Allah akan menjagamu. Ibu bapak yang saya muliakan, menjaga Allah maknanya bukan menjaga zat Allah. Allah nggak butuh penjagaan, Allah Maha Kuat. Tapi mana menjaga Allah? Menjaga agamanya, menjaga syariatnya. Bahkan termasuk melajari agama Allah, itu bentuk penjagaan kepada agama Allah. Belajar syariat. Kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah. Jikalau kau meminta sesuatu, hai anak, mintalah kepada Allah. Sampai ini akhirnya Bapak Ibu, anak ini sampai gede pun dia minta tali sendal, mintanya sama Allah. Ya Allah, minta tali sendal, dia sebut Allah. Apabila kau minta, mintalah kepada Allah. Apabila kau beristiadah, minta pertolongan dan perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah wahai anak. Abistama ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in. Andai kata manusia bersepakat, berkonsensus, bersatu padu, ingin berikan manfaat kepadamu dengan satu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Niscaya mereka itu tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun kepadamu kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan untukmu. Wajtama'u wa la yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Dan jikalau manusia bersatu padu, bersepakat semuanya ingin memberikan madarat dan bahaya kepadamu, membahayaimu, niscaya mereka pun tidak akan mampu memberikan bahaya sedikit pun kepadamu kecuali bahaya itu telah Allah takdirkan akan menimpa dirimu. Lihat, ini pendidikan anak ini Bapak Ibu. Itu harusnya kita tanamkan pada anak-anak kita sejak kecil. Akidah tauhid. Jangan takut kecuali kepada Allah, jangan minta kepada Allah. Kalau sudah kecil itu kuat, seperti mengukir di atas batu. Ya, akidah itu kalau sejak kecil sulit, hilangnya sulit, kuat. Itu kalau menanamkan akidah sejak kecil. Ya, maka jangan sampai kita masih punya keyakinan ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ini keyakinan tadi. Ya. Kalau mau minta sesuatu, minta pada Allah. Minta rezeki, minta kepada Allah. Tidak usah mendatangi dukun, ya, paranormal dan yang lain-lainnya. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal. Ya, arraf itu ya orang yang sok tahu, sok merasa tahu yang gaib, namanya arraf. Ya. Kalau sekarang disebut dukun mungkin ya pada nggak mau. Nanti kalau disebut dukun kelihatan musyrik katanya. Oh ini bukan dukun, ini kiai, ini kiai. Kiai namanya orang pintar, orang yang besar prihatinnya katanya. Tanya sesuatu dan dia membenarkan,
maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sekedar datang saja, dia nggak mau ngapain, nganter saja, ikut nganter, atau mungkin dia sopir, ya, nganter bosnya ke tempat tadi, maka lam yuqbal salatu arba'ina yauman, salatnya nggak diterima 40 hari. Itu hanya nganter, Pak. Misalkan ada orang, ibu mau minta tanya gini, rumahnya si dukun fulan, oh ini kok Pak, cuma duduk aja. Salat jenengan 40 hari gak diterima. Terus gimana kalau ditanya? Ya jawab, tanya yang lain jawab. Kalau jenengan jawab nggak tahu, takut dusta, jenengan tahu ya. Tanya aja yang lain, itu aja. Kalau jenengan, oh sana rumahnya, orang pintar itu. Ya, itu menunjukkan lam yuqbal salatu arba'ina yauman. Salatnya nggak diterima 40 hari. Dalam keadaan tetap dia diperintah salat. Ini karena besarnya risiko yang Nabi sampaikan supaya orang jangan sampai terjatuh dalam hal ini, kesyirikan, mendatangi dukun atau mengantar saja. Tak boleh berserikat dalam kesyirikan, ya, berserikat dalam kesyirikan. Tapi Allah juga Maha Adil. Kalau kita tunjukkan jalan kebaikan, kita dapat pahala. Tunjukkan saja. Man dala ala khairillahu ajr ka ajri fa'ilihi, kata Nabi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, baginya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Oh, cuma menunjukkan aja. Ya, cuma kasih tahu kebaikan. Ya, Masya Allah. Tapi juga sebaliknya kalau menunjukkan jalan kesesatan, syirikan, kita akan tanggung juga dosanya. Iya. Nah itu jangan sampai terjadi malah tadi. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, nanti kalau masih kurang jelas masalah kesyirikan bisa ditanyakan. Yang kedua, di antara orang yang paling bangkrut di akhirat adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai di situ maksudnya adalah mengolor-ngolor dan mengakhirkan waktu, bukan lalai karena dia lupa, bukan. Mengaksakan dia itu nggak meninggalkan, dia sholatnya selalu diolor, mengakhirkan, itu namanya lalai. Ya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran faktor yang paling banyak menjadikan seorang lalai sholat itu dua, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari sholat 5 waktu. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia pasti orang yang paling rugi. Ya, satu. Sebutkan apa? Harta. Satu. Kebanyakan manusia ngolor itu karena harta, kebanyakan. Betapa banyak orang karena rupiah, memburu rupiah, dia sampai mengolor-ngolor waktu sholat, mengakhir-akhirkan. Ya, mau tunggu, sudah mau adzan ini tutup dulu, jumatan dulu. Jangan, nanti ada yang beli, nanti aja ini masih adzan masih lama. Nanti kalau udah adzan baru tutup. Pas adzan ada yang beli. Akhirnya ngelayani pembeli. Sampai di masjid, khatib sudah ceramah. Dia masuk masjid gak dicatat oleh malaikat. Malaikat itu mencatat sebelum khatib berbicara, berceramah. Nah, fulan dicatat. Begitu khatib sudah ceramah, khutbah, maka malaikat duduk mendengar ceramahnya khatib. Orang yang masuk gak digagas sama malaikat. Allah sudah kasih wanti-wanti kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh salat Jumat, fas'au, segera. Ya, wa darul bai', tinggalkan sementara jual beli, tutup dulu tokonya, tutup. Harus ingatkan, tutup dulu, salat dulu, cepat segera, jangan sampai terlambat. Fa idza qudiya lis-salatu, apabila telah diselesaikan salat Jumat, telah tunaikan salat Jumat, fantasiru fil ardi, kembali buka toko lagi. Bertebalah kau di muka bumi, cari karunia Allah. Fadkurullah, maka banyaklah kau ingat kepada Allah agar kau beruntung. Buka lagi toko setelah salat Jumat selesai. Namun tadi karena ada hawa nafsu tadi, akhirnya karena harta dia mengolor-ngolor,
tutupnya, sehingga dia sholat terlambat, sehingga dicatat oleh malaikat tadi karena sudah keburu khotib sudah berceramah. Iya, begitu. Harta itu masih lumayan, ada yang sampai nggak sholat demi memburu rupiah, ada yang sampai meninggalkan sholat, yang sebagaimana kita lihat di jalan-jalan. Banyak orang yang memburu rupiah tidak sholat, ya, meninggalkan sholat, ya. Faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat maka telah kafir, ya. Lebih besar daripada zina, mencuri, dan dosa-dosa yang lainnya, meninggalkan sholat itu. Tapi kan orang biasa saja, ya, padahal dosanya lebih besar daripada zina itu, meninggalkan sholat ini, ya. Dan sholat itu adalah amalan badaniyah yang paling dicintai oleh Allah, Bapak Ibu. Karena itu seorang harus mengagungkannya sebagaimana Allah mengagungkan juga. Lihat sholat itu perintahnya di mana? Di langit. Allah angkat Nabi kita Mi'raj ke langit. Yang memerintahkan Allah sendiri langsung kepada Nabi tanpa perantara Jibril. Perintahnya langsung dari Allah. Beda dengan syariat yang lainnya, semua di bumi. Haji, puasa, zakat, semua perintah di bumi, dan itu melalui malaikat Jibril perantara menyampaikan wahyu. Tapi khusus sholat, Allah mengangkat Nabi kita ke langit dan Allah sendiri yang memerintahkan. Itulah Allah. Manusia meremehkan. Fakhalafa min ba'di khalfun ada'u salat wattaba'u syahwat fasawfa yalqana ghayyan. Akan datang di belakang kalian generasi-generasi pengganti yang buruk, orang-orang yang ada'u salah, yang menyia-nyiakan salat, kata Allah. Wattaba'u syahwat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Itu bandingannya. Orang itu kalau menyia-nyiakan salat pasti karena mengikuti hawa nafsu. Tadi jadi harta, dia tutupnya ditunda-tunda. Ikuti syahwat kan? Ikuti syahwat dia. Akhirnya dia telantarkan sholat, mengikuti syahwat. Maka orang yang demikian kelak akan menjumpai kesesatannya, kecelakaannya di akhirat. Yang ada usalah, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena itu kita harus mengagungkan, Bapak Ibu, sholat di atas segala-galanya. Nabi SAW itu baginya sholat adalah hal yang sangat luar biasa. Beliau pernah berkata, wajulat qurratu aini fi salat, dijadikan jiwaku dan hatiku tenang dan tentram ketika aku salat. Dan Nabi itu kadang-kadang ketika dalam kondisi sedang susah, sedang gundah, sedang kacau, sedang banyak pikiran-pikiran dan ujian-ujian yang berat, maka beliau katakan kepada Bilal, ya Bilal, arina bi salat. Wahai Bilal, segera azan, tenangkan kami, istirahatkan kami dengan salat. Salat mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Musta'inu bis sabri was salah. Maka mintalah tolong kalian dengan sabar dan salatmu. Karena itu disunahkan kalau mendapatkan suatu urusan yang besar, salat ibu, salat hajjah namanya, 2 rakaat. Ada masalah besar, ada musibah, pertama kali salat 2 rakaat. Ya. Itu yang dilakukan Nabi, para sahabat ketika ada suatu musibah, maka beliau salat. Dapat cerita musibah keluarganya, beliau inggirkan ontanya, dia berdiri sholat. Itu supaya menjadi penolong dalam menghadapi musibah yang menimpa dirinya. Itu betul-betul orang yang mengagungkan sholat. Dan sholat ini pada Bapak Ibu kita ketahui semua, amalan yang pertama kali nanti dihitung oleh Allah sebelum yang lainnya. Ketika sholat kita baik, maka yang lainnya di copy paste sama Allah, dianggap baik. Inal awal aja kasabu yang mal qiyamah min amali as-salat. Aman salat faqad aflah wa anja wa man fasadat faqad khaba wa khasir. Awal mula dihisabnya amal hamba nanti pada hari kiamat salat. Kalau dia baik salatnya, maka dia beruntunglah dan jayalah dia. Kalau buruk salatnya, maka celakalah dan merugilah dia. Nah, itulah salat. Kita agungkan. Ketika Aisyah ditanya oleh seseorang apa yang dikerjakan Nabi ketika di rumah,
Nabi kadang menjahit bajunya sendiri, menambal sandalnya sendiri. Tapi kalau sudah mendengar adzan, beliau tinggalkan semuanya. Nah, ini adalah seorang muslim. Kalau dipanggil hayya 'alas shalah, dia sudah nggak boleh tenang lagi dengan selain sholat. Dia sudah nggak boleh tenang lagi dengan selain sholat. Orang-orang yang merasa aman dari panggilan sholat di dunia, nanti orang yang paling takut di akhirat. Orang yang merasa aman dengan panggilan sholat di dunia, nanti akan jadi orang yang paling takut di akhirat. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Ya. Pandangan mereka tertunduk hina, takut. Dengan sangat takut dan hina pandangan mereka dari kiamat. Kenapa mereka seperti itu? Karena dulu ketika di dunia mereka disuruh untuk sujud, wa hum salimun, mereka merasa aman, salim, sejahtera, aman, nggak tergugah, nggak tersentuh dengan panggilan-panggilan sholat. Jadi nggak ada takut-takutnya lah dipanggil sholat itu, nyantai aja. Nah, ini orang yang aman dari sholat ini nanti di akhirat orang yang paling takutan dari ayatnya di surat Al-Qalam. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khasyiatan absaruhum, khasyah takut, pandangan mereka tertunduk takut, hina. Karena mereka dulu ketika diseru untuk sujud, wahum salimun, mereka merasa salim, sejahtera, enggak terpanggil aman. Nah, ya, itulah yang kedua, orang-orang yang akan merugi di akhirat, orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Yang ketiga, yang orang yang akan merugi di akhirat, orang-orang yang beramal untuk mencari dunia, amal ibadah. Kalau amal cari dunia tidak apa-apa, orang kerja, orang jualan cari dunia, memang begitu, dapat pahala bahkan. Tapi ini jadi beramal untuk akhirat, tapi untuk cari dunia. Haji, ingin dipanggil Bu Hajah misalnya. Haji ingin semakin tambah kaya, ya Allah beri. Karena itu yang menjadi niatnya kan. Allah beri apa yang diniatkan sebagai haji, Allah kayakan setelah dia haji. Ada kan orang yang haji biar tambah kaya, ya Bu ya. Ada Pak. Niatnya ia tambah kaya. Allah kayakan juga akhirnya. Tapi apa? Di akhirat gak ada bagian sama sekali. Sebab apa yang diniatkan sudah Allah beri. Ya. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ia inginkan dunia wa zinata dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan penuhi amal-amal mereka. Ini penuhi, Allah penuhi. Kau ingin tadi haji biar dipercaya umat, oh Allah berikan. Kau setelah haji dipercaya manusia, Allah penuhi. Ya. Kemudian bahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan. Tidak akan dirugikan. Karena memang niatnya untuk cari dunia, nggak akan dirugikan sama Allah, dikasih sama Allah. Tapi apa kata Allah di kelanjutan ayat? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar wa habitat ma sana'u fiha wa babitul ma kanu yaf'alun. Namun mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagian di akhirat kecuali neraka. Ini di akhirat karena niatnya haji tidak untuk cari akhirat, hanya cari kepercayaan umat supaya masyhur, supaya terkenal, supaya dipanggil Bu Hajah atau Pak Haji. Itu yang dia cari. Allah beri apa yang mereka niatkan, tapi di akhirat sama sekali gak ada bagian kecuali neraka. Padahal haji, bayangkan. Andai kata si haji ini ikhlas, laisa ya al-hajju wal mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur balasannya enggak ada lain kecuali surga. So ini amalan badaniyah dan amalan maliyah. Badannya keluar, hartanya keluar. Makanya tidak semua diwajibkan kecuali yang mampu saja. Wa in tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kau haji ke tanah suci jikalau kau mampu menempuhnya. Kalau enggak mampu gugur kewajiban karena harus keluar harta dan tenaga. Sehat tapi nggak ada harta, nggak sampai. Punya harta tapi nggak sehat, nggak sampai. Harus sehat badannya dan sehat hartanya. Tapi orang ini salah niat. Dia hanya ingin bagian dunia dari hajinya tadi, ingin kemasyhuran dan yang lainnya tadi. Maka di akhirat bagiannya neraka. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Adalah seorang selalu perhatian dengan niatnya. Para salaf soleh dulu sebelum dia beramal, khususnya amalan besar, ditanya dulu,
kau ini beramal ya, karena apa? Apa yang menggerakkan kau untuk beramal ini? Setelah sudah dipastikan karena Allah, baru mereka beramal. Ya. Mau haji, dipikir dulu. Ya haji niatnya apa? Dicari, harus jujur dia. Kalau betul-betul karena Allah, baru daftarkan haji. Bismillah, benar-benar niatnya karena Allah. Jangan sampai terselubung niat-niat palsu yang ada pada itu. Ternyata dari niatnya cari kemasyhuran atau yang lainnya. Nah, itu membahayakan. Ini amalan besar. Kalau sampai salah niat, ya ruginya luar biasa. Ya. Nah, karena itu adalah seorang harus hati-hati, jangan sampai ibadah kita niatkan hanya ingin cari bagian dari bagian duniawi. Ya. Nah, dijaga keikhlasan. Dijaga keikhlasan. Nah, memang kita nggak mengingkari ya apa manusia itu memang kenapa kok ikhlas itu sulit sekali ya. Ada dua faktor ibu bapak yang menjadikan manusia itu sulit banget ikhlas. Faktor pertama itu faktor manusia itu hubul madah, suka dipuji. Senanglah kalau beramal dapat pujian manusia. Itu manusia, nggak diingkari kan? Nggak ada orang yang dipuji marah-marah, itu nggak ada. Pasti dia senang kalau dipuji orang. Wah, Masya Allah ibu amalnya demikian-demikian, senang pasti manusia. Itulah yang menjadikan sulit ikhlas. Lantas bagaimana caranya untuk bisa mengatasi ini Bapak Ibu? Caranya kata Nabi, kalau bisa kita sembunyikan amal itu sembunyikan ibu bapak. Selagi bisa, okay? Selagi bisa amal soleh kita sembunyikan, selagi bisa sembunyikan. Sebab dengan kita sembunyikan menutup pintu-pintu pujian. Udah nggak ada lagi pujian, sudah saya tutup, saya sembunyikan. Itu kalau bisa. Nabi katakan, man istata'a minkum an yakuna hiba'un min amalin shalih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang amal baiknya bisa disembunyikan, lakukan kalau bisa. Sebab dengan dia sembunyikan, pintu-pintu pujian sudah tertutup. Makanya Allah itu memuji orang-orang yang salat malam. Kenapa? Karena salat malam itu pintunya dari mana mau dipuji orang ya? Panjenengan bangun, ngudalu, kadang suaminya nggak bangun, nggak tahu kalau yang bangun istrinya ya. Kalau yang bangun suaminya jam 3 malam, jam setengah 3 malam dia sholat, dia wudhu, istrinya juga nggak tahu. Anak-anaknya masih tidur, tetangganya juga nggak lihat. Dia ruku, dia sholat, padahal itu enaknya tidur. Sudah jelas kan dia itu ikhlas? Mau pamer siapa saya tanya? Kalau bapak ibu bangun malam jam setengah 3, nggak ada yang lihat kan? Ibu mau memamerkan siapa? Nggak ada kan untuk memamerkan? Berarti kan sudah jelas ikhlas untuk Allah. Iya. Makanya dipuji oleh Allah dalam banyak ayat orang-orang yang bangun malam itu. Tatajafa junubuhum manil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Di waktu malam, ini pujian Allah. Di waktu malam lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdiri sholat, berdoa dengan penuh harap dan cemas. Ya. Subhanallah, Allah memuji. Di waktu malam dia jauh dari lambung-lambung mereka. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Di waktu malam bersujudlah kalian, bertasbihlah kalian di malam-malam yang panjang. Allah banyak memuji dalam Al-Qur'an. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika musinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga yang penuh dengan mata air. Mereka mengambil segala kenikmatan di dalamnya yang Allah langsung memberinya. Mereka dulu orang-orang yang suka berbuat kebajikan ketika di dunia. Apa sih kebaikannya? Di antaranya mereka dulu orang-orang yang sedikit tidur di waktu malam. Lihat bagaimana Allah memuji ahlu tahajud. Nabi juga mengatakan alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin man kana qablakum. Hendaklah kau yang tegakkan salat malam, karena salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jibril dari langit turun mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bilail. Wahai Nabi Muhammad, ketahuilah sesungguhnya kemuliaan orang beriman itu qiyamuhu bilail, ketika dia berdiri di waktu malam. Ya, pujian-pujian dari Allah dan para malaikatnya, karena peluang untuk dipuji tertutup. Ya, jadi yang pertama, agar kita bisa selamat dari pujian orang, hanya mencari pujian Allah,
sebisa mungkin selagi bisa disembunyikan, amal itu sembunyikan. Yang kedua, hubud dunia. Manusia itu cinta dunia. Maksudnya bagaimana? Ya kalau beramal ingin langsung dapat balasan. Inginnya tuh yang kontan kan ya, yang instan, yang konkret gitu lah orang. Kalau masih besok, wah masih di akhirat terlalu lama. Ya. Kita bicara yang wajar-wajar saja lah, yang realistis katanya. Kalau saya keluarkan 1 juta dapat 5 juta lah gitu, saya mau. Kepahalanya nanti 700 kali lipat, tapi masih nanti di akhirat, wah terlalu lama, nggak suka. Tingkatkan tabungan Anda, hadiah besar menanti Anda, mobil ditambahkan mobilnya, hadiah-hadiahnya. Wah langsung kelihatan kan orang semangat meningkatkan tabungannya supaya dia dapatkan hadiah mobil yang dilihatnya. Tapi ketika Allah mengatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kabar dari Allah di surah Al-Baqarah. Permisalan orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti satu biji memiliki 7 tangkai, masing-masing tangkai memiliki 100 isi, 700 kali lipat bunga yang Allah siapkan. Ini yang Allah kabarkan. Manusia nggak semangat, masih lama, masih nanti katanya. Itu keliru besar. Siapa yang bilang masih lama? Surga itu sudah dekat dengan kita, lebih dekat daripada tali sendal kita sendiri. Neraka juga demikian. Bapak Ibu yang saya muliakan, ampun gak ada pemikiran bahwa surga itu masih jauh. Akhirnya kita nyantai nanti, amalnya nyantai karena merasa masih jauh. Tidak, Nabi katakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi wa naru mislu dzalik. Surga itu lebih dekat dengan kalian daripada tali sendal kalian. Neraka juga demikian. Ya, tali sendal itu kan sudah bersama kita. Kalau kita mengambil gak usah melangkah. Saking dekatnya itu bahasa Nabi. Kenapa Nabi katakan demikian? Apakah Nabi bohong? Ya enggak. Kenapa beliau mengatakan dekat? Karena yang membatasi kita hanya satu antara kita dan surga. Cuma satu, yaitu mati saja. Kita masih hidup saja. Kalau mati langsung ngerti nih nanti kita surga atau neraka. Sementara mati siapa yang bisa menjamin masih lama? Berarti surga itu sudah dekat. Hanya kematian yang membatasi kita saja. Gitu. Katanya, kata Nabi, amal mukmin kalau orang beriman meninggal dunia, kata Nabi, kuburan si dia raudhatun min riyadil jannah. Kuburan semua orang mukmin seperti taman-taman surga. Ya. Ketika meninggal, setiap pagi dan petang Allah akan tunjukkan tempat di dunia surga pagi dan petang. Kalau dia orang kafir, kata Nabi, kuburan bagi orang kafir khufratun min khufarinar, seperti galian di antara galian api neraka. Tiap pagi dan sore ditunjukkan tempat dunia di neraka. Nah itu. Jadi cuma kita masih hidup aja. Surga dekat ya. Kalau mati sudah langsung tahu. Makanya Allah Rasulullah mengatakan man qara'a ayatal kursi fi kulli duburi salat maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ila an yamuta ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat 5 waktu, salat 5 waktu baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematiannya saja. Dia masih hidup saja. Yang menghalangi cuma dia belum mati saja. Dan tadi sudah saya katakan, kematian tidak ada yang bisa berani saya masih lama. Walaupun habis cek darah bagus, gula darah bagus, kolesterol aman, asam urat tenang, nggak boleh, jantung bagus, wah sisu ya aku, mati nih keracunan. Keracunan siapa yang, walaupun gula darah bagus, keracunan ya matinya kecelakaan. Ya. Tadi saya kan pengajian suruk pada subuh di Celah itu Tasik Madu tadi saya berangkat di rumah jam 4 sampai di Palur itu. Saya di Palur itu jam 4 ya, ada mobil putih melanggar saya, bus cepat sekali di depan saya, langsung nabrak dia, buar gitu depan saya. Mungkin ngantuk, nggak nabrak saya. Setelah melewati saya, depan saya ada itu loh, kotak-kotak yang merah itu, oranye itu loh, batas batu penuh cedera, nabrak tuh. Mobilnya hancur depannya semua. Itu ngantuk, yang alhamdulillah nggak nabrak saya, depan saya. Ya. Misalkan nabrak saya, itu kematian kan cepat sekali. Itulah kematian. Kalau dia kena saya misalkan, ya
Saya nggak siap mati kan, saya nggak mau pengajian. Maksudnya saya nggak tahu kalau saya mau mati di jalan itu. Nggak ada yang tahu. Dan itulah kematian begitu itu, menimpa siapapun dengan cepat. Kalau ditakdirkan itu begitu. Iya kan, Pak ya? Ya. Makanya kalau keluar pun ngantos lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya jimat. Jimatnya tauhid. Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah baca ini, maka malaikat berkata, laqad kufita wa hudita wa wukita. Dengan pikanto 3 penjagaan. Sungguh kau akan dicukupi. Sebab tawakal. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, sampai hadis yang akhir. Yang kedua, waqad hudita, kau akan diberikan petunjuk, dijauhkan dari maksiat. Wa wukita, kau akan dilindungi dari segala kejahatan dan keburukan makhluk-makhluk Allah. Yang pun moco ngotot kok cek kena halangan, biasanya pun moco ini kira khusuk, biasanya pun diperbaiki lagi. Oh kok serampangan mau moco nih, dikusukkan, difokuskan lagi. Anak-anak kita kalau keluar rumah, jangan lupa doa. Gitu harus kita jueh, Bu. Saya gitu, kalau anak saya mau keluar, kamu walaupun keluar beli warung dekat tetap baca itu, saya gitu. Walaupun cuma beli di warung sebelah tetap baca itu, jangan lupa baca itu. Ya. Ya. Ada orang kan, kisah nyata ini, seorang ibu ya, keluar rumah, ya, hanya nyebrang di relasi itu, tabrak mobil mati di relasi, cuma nyebrang aja, waktunya berapa menit itu, tabrak mobil mati. Ya, itulah kematian bagdatan, selalu datang, tidak direncanakan. Yang direncanakan malah gak mati-mati. Tua loro ora mati-mati. Ngantek bosen sing ngopeni katanya, naudzubillah. Ya. Jadi jangan merasa surga dan neraka itu masih jauh, nanti kita nyantai jalannya. Sesuai. Kalau ibu mau tindak misalkan ke Sumatera naik bis ya misalkan. Ya, dari terminal Terton nanti mungkin nyantai masih lama jelas, karena kita tahu kita nanti sampai di Sumatera 3 hari 3 malam misalkan, nyantai. Tapi kematian nggak ada yang tahu, makanya nggak boleh nyantai. Ya, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu min al-fajri kam min sahikin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin asakina min ad-dahri. Hendaklah kau selalu berbekal terus dengan ketakwaan, karena ketika malam tiba kau tidak tahu apakah besok masih bisa melanjutkan kehidupan. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab, tidak ada firasat, tidak ada mukodimah, tidak ada mukodimahnya kan. Orang kecelakaan dulu Pak kan tidak ada mukodimah. Yang kemarin yang kecelakaan pesawat itu 170 mati itu kan setelah take off 27 menit kan. Setelah itu dia meledak di atas itu. Ya, dia itu tidak tahu ya kalau dia mau naik pesawat umurnya tinggal 37 menit. Kan gak ada yang tahu semua itu. Yang penumpangnya tuh ya. Kan dia nanti kan setelah naik landas kan 7 menit meledak itu ya. Berarti kan umurnya tinggal 7 menit orang yang mau numpang itu. Tapi kan mereka tenang-tenang, nggak tahu kalau dia akan mati 7 menit. Kalau diberitahu gimana? 7 menit lagi mampus lo. Nah, maka biasakan dengan ketakwaan. Banyak istighfar, banyak baca tasbih, tahmid. Ya, karena kematian seperti itu. Kadang datangnya tidak ada mukodimah, tidak sakitnya. Maka Nabi kita ingatkannya, aksir dzikra hadhimil ladat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan dunia, yaitu kematian. Tapi ini sulit Bapak Ibu, karena apa? Orang itu inginnya lari kok disuruh mengingat. Orang kan ingin lari dari kematian, kok suruh ingat kematian, makanya sulit. Tapi itulah obat. Dengan kita banyak mengingat kematian, akan menjadikan hati lebih lembut, senang berbuat kebaikan, ya, banyak berbuat kebaikan, banyak istighfar, banyak tobat. Itu kalau kita banyak mengingat kematian. Yang ketiga, di antara orang yang akan mengurugi di akhirat, orang-orang yang ibadahnya setengah-setengah. Ya, setengah-setengah disebutkan dalam Al-Quran. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah di atas satu huruf, ala harfin. Ibadahnya di atas satu huruf. Apa maknanya? Kata para ulama tafsir, ala harfin maknanya ala syakin, di atas kebimbangan. Ibadahnya nanggung, setengah-setengah. Semua yang setengah itu pasti nggak baik. Setengah dokter, bahaya. Kasih resep bisa mati. Setengah dokter. Belum jadi dokter sudah buka praktek. Setengah dokter,
Bahaya kan? Setengah ahli fikih, bahaya. Harus setengah ahli fikih kasih fatwa, bisa menyesatkan orang. Kalau dokter paling salah resep cuma mati ya badannya. Nah kalau ahli fikih, ahli agama salah, sampai di akhirat nanti urusannya kalau salah. Maka semua yang setengah-setengah itu, setengah ibadahnya setengah-setengah, ragu. Ibu pernah merasakan kan kalau berjalan di suatu tempat jangan ragu, jalannya bisa lancar tidak? Nggak mungkin, pasti pelan-pelan. Masuk nggak ya Pak? Jangan-jangan dulu ya Pak. Ayo tanya. Itulah orang yang ragu. Beda kalau orang nggak ragu, cepet dia pasti. Nah orang yang bimbang itu ibadahnya setengah-setengah. Nah maka jangan sampai terjangkiti penyakit raib, ragu-ragu. Sebenarnya ini orang-orang munafik seperti itu. Ya, sebab fi qulubi marad kata Allah, di dalam hati mereka ada penyakit, ada sumbatan-sumbatan, ada penyakit-penyakit, itu raib, kebimbangan tadi. Nggak ragu, ibadahnya setengah-setengah, sebagaimana orang yang ragu, sholatnya setengah-setengah, belajarnya setengah-setengah, ibadahnya setengah-setengah semua, tidak pernah mendapatkan kemantapan. Dan ini hal yang sangat membahayakan. Wa in asabathu fitnatun, ya, wa in asabahu khair, kalau orang itu di atas kebaikan, artinya kalau Islam mendatangkan kebaikan, wah dia tenang dengannya, wah saya cocok ini. Pas hari-hari bagi-bagi makan, hari korban bagi makanan-makanan, orang Islam sedang banyak-banyak senang hal-hal yang baik, dia tenang dengannya. Tapi kalau diuji dengan pengorbanan, dengan fitnah, diuji dengan pengorbanan sedekah, putus sedekah, harta, bahkan tenaga, bahkan jiwa dan harta, in qalaba ala wajhihi, dia kembali ke belakang, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian dunia dan akhiratnya, dan itu kerugian yang nyata. Orang-orang yang beribadah setengah-setengah, yang ibadahnya tidak sepenuh hati. Apa biangnya? Keilmuannya lemah, ilmunya lemah, akhirnya menurunkan kebimbangan dan keraguan. Orang kalau sudah punya ilmu itu nggak ada keraguan. Ya. Orang misalkan jalan-jalan, ada uang 50.000. Dia punya ilmu kalau uang ini halal kan, maka dia ngambil nggak ragu dia. Sebab dia ngerti ini halal. Namanya luqatus shaghirah, temuan yang ringan, dihalalkan dalam syariat. Orang yang punya ilmu dia tenang aja, nggak bimbang. Tapi kalau pernah boleh nggak ya, ragu kan ya. Diambil eman-eman. Sudah jalan dia, nggak boleh, itu bukan uang saya. Eman-eman, balik lagi. Gimana? Eman-eman, bimbang dia nggak kan, karena dia tidak punya ilmu. Ini boleh atau tidak? Ya, karena merasa dia masih ragu-ragu, akhirnya dia bimbang tadi. Beda yang pertama tadi, sudah ngerti ilmu, ambil buat bagi jajan, kasih anak, nggak apa-apa. Sebab itu temuan yang ringan, dikatakan temuan ringan karena orang yang kehilangan nggak bingung. Masa jangan kehilangan uang 50.000 lapor polisi Bu, bayar polisi lebih mahal. Pasti ya, wes kan gitu kan. Nah itu dikiaskan dengan ketika seorang bertanya Nabi, ya Rasulullah gimana kalau nemu kambing di hutan? Ambil aja nggak apa-apa. Kalau nggak kuambil akan diambil serigala itu kambing. Tapi kalau onta jangan kuambil, onta itu akan bisa kembali. Onta itu binatangnya nggak pernah bingung. Onta itu keistimewaan Bapak Ibu, onta itu binatang yang nggak pernah bingung. Makanya ada keistimewaannya ya. Ditaruh bisa pulang sendiri itu onta itu. Kalau kambing nggak, kalau ditaruh di luar ya nggak pulang, dimakan serigala, maka ambillah. Nah itu ibarat temuan yang ringan, cuma 50.000 ambil saja. Nah, kalau 50 juta, nah itu baru diumumkan. Jadi 50 juta ini tulis ditemukan sejumlah uang, hubungi nomor HP sekian-sekian. Jangan disebutkan 50 juta. Nanti orang aku itu uang saya 50 juta. Jangan, ditemukan sejumlah uang. Nanti Pak itu uang saya Pak. Pinten Pak. Nah, kalau dia bukan kan dia ngingin-ngingin loh ya. 2 juta Pak. Alah ngapusi Pak. Udah enggak. Maka enggak usah sebutkan nominalnya, ditemukan sejumlah uang. Hubungi nomor ini. Tunggu 1 tahun nggak ada yang ngambil, halal, keluarkan 10%, 1/5 untuk agama, untuk masjid. Yang lainnya halal. Setelah 1 tahun, ya. Selama 1 tahun ampun diutang saya ini. 1/5, sehingga 1/5 ya. Ya. Paham Bu ya? Nah itulah ilmu tuh enak, orang kalau punya ilmu tuh jalannya enak, orang kalau punya ilmu. Tapi kalau ilmunya setengah-setengah ya tadi banyak keraguannya.
Pasti nanti akan banyak kebimbangan dalam menghadapi hal haram karena ilmunya tadi. Ada orang di kuburan kasih buat simbah. Nah, ada nasi, ada telur, ada cisamsu juga ada. Cisamsu. Nah, kebetulan kita pas di situ. Ini membuang makanan ini mubadir. Boleh nggak dimakan? Makan aja nggak apa-apa. Tapi dagingnya jangan, dagingnya kita khawatir dagingnya. Yang lainnya makan aja nggak apa-apa. Cuma yang kita khawatirkan nanti kalau itu kembali lagi, wah ditompo baik, baik seneng ternyata tak masak kayak ini. Si Samsudnya ya hilang nih, baik seneng sih. Oh, si Samsudnya seneng baik habis juga. Itu yang bahaya gitu. Dibuang ya mubadir ya, makan aja nggak apa-apa. Tapi ya mungkin kalau kita hina ya jangan. Kalau itu kita kelaparan sekali nggak ada makan, ada orang begitu, itu makanannya dibuang ya mubadir ya. Cuma dagingnya nggak usah. Ya. Nah, satu lagi ya Pak, satu lagi. Orang-orang yang akan menyesal di akhirat adalah orang-orang yang berbuat kebidahan. Jelas ini. Beribadah tidak menurut tuntunan Nabi sudah pasti bangkrut, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah bid'ah. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bi ahsanina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Qul, katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian aku tunjukkan tentang orang-orang yang ahsaru a'mala, orang yang paling rugi amalannya. Lihat. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang keliru, yang salah jalannya di dunia. Usahanya di dunia itu salah, keliru, sesat. Wa hum yasabun, namun mereka mengira dan menyangka bahwasanya mereka telah berbuat kebaikan. Itulah ahlul bidah. Amalnya salah, keliru, tapi dia merasa di atas kebaikan. Nah, kalau kau ingin rezekimu lancar, bacalah haula wala quwata illa billah 1000 kali setelah sholat maghrib. Banyak banget, 1000 kali. 33 saja kita sering lompat-lompat ya, sering keliru-keliru. Apalagi yang sepuh-sepuh ya, mau piye, mau ping piro, ya, itu 1000 kali katanya baca itu supaya rezekinya lancar. Nah, ini siapa yang mengajari coba? Nabi itu tidak pernah mengajari zikir lebih dari 100 Bapak Ibu. Yang paling banyak cuma baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 sehari itu bisa dicicil kok. 10 pagi, 10 lagi. Enggak langsung 100, sehari yang penting 100. Itu paling banyak, enggak pernah lebih beliau untuk mengajari zikir lebih dari 100. Ini 1000 bayangkan. Ya. Sudah capek lah, enggak dapat apa-apa. Rezekinya juga enggak lancar. Kalau ingin rezekinya lancar itu sudah gampang dijelaskan dalam syariat kan. Sambung silaturahim. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, falyasir rahimah. Sambung silaturahim. Semoga Bapak Ibu dipanjangkan usia dan rezekinya. Selalu menyambung, menjaga hubungan panjenengan semua. Itu jelas-jelas dari lapar, gak punya duit. Mampir aja kan Mbak Yuni. Maaf dulu Mas Edi. Burung, nah, kasih makan rezeki gitu. Mau mulai disangu urung ya sangu nih. Rezeki satu rame lapar nih ini bae masalah disuguh ya. Dengan budi ini masalah disuguh. Ya toh? Silaturahim. Iya itu benar. Disangu durung Mas, durung itu ya sangu. Nah, itu. Rezeki lancar jaya. Jelas, maka jangan diputus. Kalau jauh telepon. Sekarang kan udah video call ya. Telepon, nanyakan kabar. Nanyakan kabar dapat pahala loh. Apa ya? Ya iya loh. Kalau ditanya kabar, dia akan muji Allah kan? Alhamdulillah. Dia muji Allah karena kita tanya kabar. Maka menanyakan kabar saudaranya dapat pahala. Ya kan, Ipun Mbak kabar ibu. Alhamdulillah dapat pahala yang itu loh, yang nanyakan itu. Dengan dia ditanya, dia bersyukur kan, Allah beri pahala, yang nanya juga dapat pahala. Orang Islam tuh begitu. Walaupun susah pun dia bersyukur. Mesti gimana kabarnya Mbak Yu? Alhamdulillah tapi ngisi genduk loro. Tapi mesti alhamdulillah dulu, ya kan? Nah itu menanyakan kabar itu dapat pahala.
Maka jangan pernah memutus hubungan, disambung kalau udah lama nggak ketemu, ditelepon kalau jauh ya. Ya seperti itu. Syukur-syukur bisa saling menziarahi. Nah itu menyambung. Yang kedua, kalau ingin rezekinya lancar, pancing dengan sedekah. Rezeki itu perlu dipancing. Ya, man anfaqtu min syai'in wa huwa yukhlifu, kata Allah. Apapun yang kau infakkan, dia akan ganti. Pancing, kalau nggak metu-metu, pancing aja, jangan sedekah. Itu cara Allah mengajari kita supaya diberi rezeki. Kata Allah, apapun yang kau infakkan, dia akan ganti, kata Allah. Dengan cara yang nggak tahu bagaimana cara Allah mengembalikan, nggak tahu. Iya. Luar biasa tuh keajaiban ini. Cuma Bapak Ibu harus yakin, jangan ragu-ragu. Nanti ragu-ragu bener ora buat dipengku tak ke duitku atau ganti, radikal tenan. Ya nengah ragu kok. Beribadah kok tadi setengah-setengah tadi loh. Ada ikhwan ya, istrinya sudah hamil tua, harus dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan. Divonis dokter sesar. Sekarang kan dikit-dikit sesar ya. Sesar tetap 11 juta. Padahal si orang ini cuma punya uang 300.000. Ya sudah, ditinggal dulu istrinya di rumah sakit, dia pulang mikir kemana dia harus cari utangan kan. Aduh, penat kepala juga. Baru mikir belum selesai kemana dia cari uang, tetangganya ketok pintu, pinjam uang, katanya anaknya untuk beli susu anaknya yang nggak punya duit. Itu uang dikasihkan sama tetangganya. Bayangkan dalam kondisi dia butuh, masih bisa minjami tetangganya yang butuh uang. Tunggu keajaibannya. Setelah itu ditelepon dari pihak rumah sakit, bahwa istrinya sudah melahirkan dengan normal, biayanya sangatlah murah. Langsung dijawab sama Allah langsung itu. Ya. Bagaimana sedekah itu mengembalikan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak usah ragu. Allah sudah mengatakan, apapun ma'anfaqtu min syai'in, apapun yang kau infakkan, ya, wa huwa yukhlifu, dia akan menggantinya. Supaya enggak ragu di kelanjutan ayat, wa huwa khairur raziqin, dia itu sebaik-baiknya pemberi rezeki, supaya kita enggak ragu. Dikasih Allah taukid, dia itu orang yang amdad, yang paling baik memberikan rezeki, supaya enggak ragu, enggak bimbang. Allah enggak mau diibadi dengan keraguan-raguan, ibadi dengan keyakinan. Wal yu'minu bi, iman kepadaku, yakin kepadaku kalau ingin ku jawab doa-doa kalian. Ya seperti itu. Pancing dengan sedekah. Iya. Dompet itu kalau enggak kurang-kurang malah enggak ditambah. Kurangi, nanti akan dipenuhi lagi sama Allah. Saya pernah mendakwai tetangga saya. Saya duduk waktu itu, nyantai saya di rumah. Duduk di jalan. Ada tukang bakso lewat. Kebetulan juga yang duduk di dekat saya. Karena kenal, karena dia biasa sholat jamaah di musola saya. Tetangga saya ada orang tua, seorang tua. Katanya pengen bakso, makan gak enak. Pengen ini seger-segeran. Udah makan aja. Dia mau bayar, gak usah bayar. Ini Bu, uang saya ini supaya lebih bermanfaat nih, kalau di kantong nggak bermanfaat ini Bu. Biar saya belikan ya, biar ini bermanfaat ya. Sekarang jangan cuma satu, Ibu kan punya 2 saudara, sekalian 2 saudara Ibu dibawakan pulang. Biar saya beres semua. Ini biar manfaat di kantong saya ini. Terus saya dakwai si tukang bakso. Ya, hey Mas, kalau kau ingin lancar daganganmu, keluarkan sedekah. Kalau bisa itu ada 1 mangkok, 2 mangkok yang kau gratiskan. Nah, itu. Kalau Bapak Ibu ingin tiap hari dapat doa malaikat, tiap hari itu malaikat turun pagi, 2 malaikat Allahumma a'ti ya munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti orang yang berinfak gantinya, langsung diganti sama Allah, dan doa malaikat pasti dikabulkan. Yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan calafan, ya Allah bangkrutkanlah orang yang tidak memberi itu. Nah makanya kalau ingin dapat doa malaikat setiap hari berinfak. Tapi para ulama menjelaskan infak itu maknanya infak suami kepada anak istri itu yang paling penting. Makanya bapak-bapak kalau ngasih uang istri gak usah awal, gitu Pak ya. Itu setiap hari jenengan doakan malaikat itu. Coy maneman, pucuk kakak kayu pucuk deh wae. Itu bismillah. Nah kalau bisa itu gajian itu tiap hari, walaupun ada yang bulanan ya, gajiannya sama istri, kasih nafkah ada bulan ada pekanan. Tapi kalau boleh saya sarankan tiap hari supaya kena dapat doanya malaikat terus. Tiap hari malaikat turun mendoakan Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah gantilah orang yang berinfak gantinya. Terus itu malaikat tiap pagi, dengan tiap pagi bisa kasih belanja harian. Yang biasa bulan sekarang diganti harian. Ibunya nggak mau, jangan.
Karena harian tadi dapat 2 terus ya. Itu ya. Jadi sedekahlah karena itu memancing rezeki. Ya, gula semut tuh kalau dicari sulit, tapi kalau ketebar gula saya akan datangi. Ya. Infak gula sedikit kan, tapi terus kumpul akan datang. Nah, itu gambaran. Yang terakhir yang ketiga agar rezeki lancar, perbanyak baca istighfar, kasratul istighfar. Ya, sebab dosa itu kadang membuat buntu rezeki, maka dengan banyak istighfar Allah akan lancarkan. Yang keempat, bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah tidak disangka dan juga. Nah, itulah 4 itu tekuni insyaallah Allah akan berikan rezeki. Nah, itulah 4 atau 5 orang-orang yang akan bangkrut di hari kiamat. Saya ulang, pertama adalah berbuat kesyirikan. Yang kedua, orang yang melalaikan sholat, itu mengolor-ngolor waktu sholat. Yang ketiga, orang yang beribadah untuk mencari dunia. Yang keempat, orang yang berbuat kebidahan atau orang yang ibadahnya setengah-setengah tadi, bimbang. Yang kelima, orang yang berbuat kebidahan, tidak mengamalkan apa yang diajarkan Nabi SAW. Tidak akan dapat apapun ya. Man amila laisa alai amruna bahwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak kami perintahkan pasti ditolak sama Allah. Pasti ditolak sama Allah. Loh, tapi kan baik. Gimana bisa katakan baik? Misalkan ada orang berbuat kebidahan. Kita tanya, misalkan tadi membaca tadi 1000 kali. Yang Mas lakukan itu Rasulullah tahu nggak? Rasulullah tahu nggak? Yang katakan nggak tahu. Iya Allah, Anda lebih tahu dari Nabi. Ya. Kalau dia jawab Allah Rasulullah nggak tahu. Terus kemudian kalau yang kau lakukan itu Allah Rasulullah tahu nggak? Tahu. Rasulullah tahu, Allah nggak ajarkan. Rasulullah nggak ajarkan, yang ajarkan jenengan. Lancang sekali kok. Rasulullah tahu tapi tidak diajarkan, yang ajarkan jenengan. Anda aja yang jadi Rasul. Serba salah. Beramal itu harus mengikuti Nabi. Kalau nggak ikuti Nabi, buat apa turunkan Nabi? Buat apa turunkan kitab suci? Untuk diikuti ya. Agama itu cuma dipelajari, diyakini, diamalkan. Nggak usah membuat inovasi dalam syariat. Agama itu sudah sempurna. Maka nggak usah nambah, nggak usah ngurangi. Subuh itu ya 2 rakaat, jangan tambah 5 rakaat, tidak diterima sama Allah. Sudah pas 2 rakaat itu. Wah, saya masih kuat nih, ingin 5 rakaat biar tambah banyak pahalanya. Enggak diterima malah. Urusannya bukan akeh-akehan tapi benar-benaran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik, bukan paling banyak. Yang paling baik itu yang paling ikhlas dan yang paling benar, itu mencocoki sunnah. Itu yang diterima, bukan banyak-banyakan tadi. Justru kalau banyak malah tidak diterima tadi, seperti zikir pada sholat hanya 3 ya inginnya misalkan 100 misalkan supaya lebih banyak, kan diterima. Sebab yang diajarkan Nabi cuma 33. Oh jangan saya ingin 35, jangan. Oh saya ingin 17. Kenapa? Pas kemerdekaan RI misalkan. Beda itu 17 ya. Nah mungkin sampai sini ada yang tanyakan, mungkin silakan kalau ada yang kurang paham. Silakan. Terkait dengan sedekah tadi itu bagaimana mengkompromikan antara sedekah yang ikhlas lillah dan juga sedekah dengan yang tadi memancing rezeki tadi. Ya. Tadi kan infak kepada istri itu ya. Itu memang harus lillah. Ada nasnya khusus Nabi katakan inna kalantun fi qanafaqatan tabtagi biya wajha Allah ila ujita alaik hatta matajaru fi imra'atik. Tidaklah seorang suami memberikan nafkah dengan satu nafkah ya untuk mencari keridhaan Allah, kata Nabi. Mencari ridhonya Allah, melainkan kau akan diberikan pahala sampai yang kau masukkan ke mulut istri Anda. Nah, di situ sebutkan untuk mencari ridhonya Allah, jangan mencari ridhonya istri. Pasti akan menyesal nanti, merugi. Begitu pula seorang istri berbakti sama suaminya, carilah ridho Allah, jangan cari ridhonya suami, juga akan nyesal nanti. So, suami apa sih yang bisa diharapkan? Istri juga apa sih? Kurang kan, manusia. Tapi kalau mencari ridhonya Allah pasti akan beruntung. Makanya kata Nabi, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajh Allah. Sesungguhnya engkau memberikan nafkah dengan satu nafkah, engkau inginkan dengan nafkah tahu cari wajahnya Allah. Kau akan diberikan pahala sampai yang kau masukkan mulut istri Anda. Tapi harusnya lillah ya. Oh, kadang-kadang suami ini banyak banget Mas. Enggak apa-apa, rezeki baru lancar jaya. Besok lagi banyak lagi. Wah, tambah lagi.
Iya bagus. Di hari ketiga kau tambah lagi, tambah sana lagi. Ujungnya boleh nggak aku nikah lagi. Ini jangan dicari. Cari ridhonya istri aja. Mau nikah lagi aja nyuap dia. Nah, dia carinya ridhonya istrinya ini. Nah, ternyata seperti ini tidak bahaya ini, tidak bisa pahala nanti. Dia carinya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan dia naik cari untuk boleh kan itu yang mintanya kepada Allah. Ya sedekah ya disebutkan dalam hadis tadi, dalam ayat tadi, apapun yang kau infakkan, ya, apapun yang kau infakkan, maka dia akan mengganti. Ya, ini Allah memberikan apa? Target agar kita itu tidak ragu dalam berinfak. Ya. Makanya di ujung ayat apa? Supaya kau nggak ragu, Allah katakan, wa huwa khairur raziqin. Dia itu yang paling baik memberikan rezeki. Kau nggak usah ragu kalau apa yang kau keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada khusus juga bersedekah untuk kesembuhan boleh diniatkan khusus untuk kesembuhan. Ya, Nabi katakan dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini khusus boleh. Oh, saya sudah sedekah kok nggak sembuh. Dulu sedekah untuk umum, sekarang khususkan sedekah untuk kesembuhan. Sedekah untuk kesembuhan. Dan sesuaikan dengan jumlah hartamu. Sesuaikan ya. Kalau hartanya miliaran ya sedekahnya yang banyak. Jangan cuma sedekah sedikit kok nggak sembuh-sembuh. Nah, nggak sesuai dengan hartamu. Kurang banyak itu. Hartamu miliaran kau cuma sedekah sekian, kasih orang 10 nasi bungkus, nggak sesuai dengan hartamu yang banyak itu. Beli satu masjid, beri makan yang enak satu masjid. Hari Jumat kita jamin satu masjid 100 orang makan yang enak. Ya. Niatkan untuk kesembuhan penyakit ibumu, penyakit anakmu atau penyakit istrimu. Kata Nabi, jauh martakum bisadaqah. Dia boleh khususkan untuk kesembuhan. Para ulama boleh kita sedekah ya, untuk kesembuhan. Pernah ada kisah nyata seorang mengalami sakit lutut yang luar biasa. Kemudian dia datang disarankan oleh seorang ulama, kau bersedekah. Kemudian, saya sudah sedekah tapi enggak kesembuhan. Sekarang bersedekah, saya sudah banyak sedekah katanya. Sekarang sedekahlah untuk kesembuhan penyakitmu. Niatkan untuk kesembuhan penyakitmu. Dia sedekah tapi kurang banyak tadi, tidak sembuh. Sedekahmu tidak sesuai dengan hartamu. Akhirnya dia tambah lagi yang banyak. Setelah itu kesembuhan datang dengan mukjizat dari Allah Taala. Ya, jadi boleh mengkhususkan sedekah untuk kesembuhan. Boleh. Saat pahala insyaallah. Itu boleh dilakukan oleh orang lain atau ahli apa? Boleh. Misalkan jenengan untuk ibunya boleh. Untuk ayahnya sakit enggak sembuh-sembuh, jenengan sedekah. Bismillah untuk ayah. Niatkan sampai. Iya. Al-walad min kasbi walidihi. Anak itu hasil tanam orang tua. Sehingga perbuatan kebaikan anak orang tua ikut manen. Al-kasbi itu hasil tanah orang tua. Kita kan dididik oleh orang tua, disekolahkan, dibiayai sampai kita gede. Maka kalau orang tua memanen pahala anaknya, wajar orang tua yang mengurusi dia dulu waktu kecil. Ya, boleh diniatkan seperti itu. Ya, khusus diniatkan pahala. Mungkin ada lagi? Kalau enggak kita akhiri. Semoga bermanfaat sedikit tapi insyaallah. Mungkin saya ingin merujuk ya, tapi apa saja ibu bapak pada sebutan kelapai kelalen orang-orang yang bangkrut. Pertama tadi nawa ahli syirik, kedua menunda sholat, tiga beramal untuk cari dunia, yang keempat ibadahnya setengah, ya, yang terakhir berbuat kebidahan. Masya Allah, itu orang yang pasti bangkrut, maka supaya kita bisa menjauhinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.